Karena gugatan itu nggak salah. Gugatan itu kan kita mengajukan hak kita, perjuangkan hak kita. Yang benar di mana? Ya kita negara hukum. Yang benar ya di pengadilan, polisi. Yang salah itu kalau kita ajak teman-teman kita, wah ini orang ini, ayo kita masuk ke kantor ini kita lanjutkan demo. Ya demo sebenarnya salah juga ya. Tapi ini kita anarkis. Justru itu yang salah. Banyak orang tuh salah parah atau salah punya paradigma yang salah. Kalau saya ajukan gugatan hukum, seolah-olah saya melawan atau seolah saya tuh menyerang, ya kan? Itu sebenarnya enggak. Sebenarnya kita kan mau membela hak kita. Shalom, welcome to Marketplace Wisdom bersama dengan saya Evelina Witanama dan pastinya ada Ko Fandi juga di sini. Hai, selalu ya. Dan kita ada di GMS Jakarta ya sekarang. Yes, kita ada di GMS Jakarta dan kita hari ini juga kedatangan narasumber, salah satu orang yang akan memberikan kita banyak pemahaman tentang perspektif hukum dan juga pastinya orang yang melayani dengan tulus juga di GMS sebagai coach ya, betul ya? Silakan, Ko Gabriel. Panggilnya apa sih? Bukan Ko Gabriel kayaknya. Bang Gabi boleh, Bang Gabi boleh. Nama Gabriel, sering dipanggil Bang Gabi. Kalau sekarang ini pelayanan sebagai coach, coach dipercaya di GMS untuk coach merintis Jakarta Selatan. Wih, lagi semangat juang banget nih aku ya. Betul. Ya. Oke. Sekarang firman Tuhan dulu. Iya betul. Sebelum itu kita akan dengarkan sama-sama firman Tuhan dulu dari Ko Fandi biar kita semakin mantap gitu ya. Silakan Ko. Saya terkait. Jadi judulnya seperti ini, perlukah atensi lebih untuk masalah hukum gitu ya. Jadi saya ambil dari Efesus 5 ayat 15-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Paulus di sini sedang menulis pada jemaat di Efesus, karena itu, jadi ada satu penekanan gitu ya. Perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan dengan seksama dalam arti seperti ini, hidup ini jangan polos-polosan, jangan cupu gitu ya. Jadi Tuhan itu sebenarnya tidak hanya gini, hidup kita ini tidak hanya sekedar bisa saja ada beberapa kondisi yang seakan-akan damai, seakan-akan tidak ada apa-apa, seakan-akan tidak ada peperangan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita ingat bahwa Tuhan ini terkadang bisa juga mengirim kita itu seperti domba di tengah-tengah serigala gitu. Oleh karena itu, yang lagi kita harus cerdik seperti ular, tetapi di saat yang sama harus tulus seperti merpati. Dalam kita menjalani kehidupan ini juga tentunya tidak hanya semuanya tuh, ya kita semuanya pasti pengen semuanya tenang, damai, lancar, sentosa gitu ya. Tapi juga kita juga harus siap-siap untuk masalah-masalah yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Makanya di sini Paulus juga mengatakan jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang nggak bisa diomongin, orang yang keras kepala, gitu ya. Tetapi seperti orang arif. Orang arif itu dia punya antisipasi gitu ya. Dia berpandangan jauh ke depan. Bukan orang yang reaktif, tahu-tahu ketika kena suatu masalah baru dia panik dan sebagainya. Dan pergunakanlah waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat gitu. Jadi sekali lagi segala sesuatu yang kita siapkan ini bukan berarti kita jadi paranoid, jadi parno gitu ya. Enggak, tetapi segala sesuatu itu kita siapkan dalam kewaspadaan. Itu dalam kewaspadaan dalam arti bisa saja kalau hal itu terjadi ya kita siap. Tapi kalau hal itu nggak terjadi ya jangan sampai hal itu terjadi. Kalau kita perlu tolak dalam nama Yesus ya tidak terjadi. Tapi kalau sampai terjadi minimal kita punya kewaspadaan. Tetapi yang saya mau pesanan juga masing-masing dari kita, ayo kita sama-sama menata diri kita. Jangan kita buka celah gitu ya. Kalau memang kita berbisnis atau kita punya berkarir dan sebagainya, ayo tolong kita kerja yang benar gitu ya. Jangan buka celah sehingga ada sesuatu misalnya yang pada hari ini kita mau bahas masalah hukum dan sebagainya. Gitu. Jadi ayo masalah perizinan, masalah hal-hal yang memang kita perlu taati untuk aturan-aturan pemerintah, perpajakan dan sebagainya. Tolong benar-benar kita taati dan untuk sisanya kita serahkan pada Tuhan dan juga mungkin dalam beberapa hal kita juga perlu belajar supaya kalaupun ada hal-hal yang tidak mengenakan terjadi atas kita, misalnya masalah sengketa dan lain-lain, kita sendiri juga sudah siap karena kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, bertanggung jawab pada Tuhan dan juga pada manusia. Semoga bisa jadi berkat ya. Amin. Wow, itu bagus banget ya. Karena memang kadang-kadang kita sebagai orang Kristen gitu, tapi kita di GMS yang terlatih untuk kita baik, kita punya value core segala macam. Tapi kita nggak bisa sepolos itu juga ketika udah terjun ke dunia
profesional dan apalagi perhukum-hukuman gitu ya. Nah, benar. Nah sekarang kita tanya pada narasumber ini ya, Bang Gaby gitu ya. Nah, Bang Gaby atau Bang Gaby? Gaby. Kalau Gaby takutnya Gabriel bebas gitu kan. Gaby kan Bang Gaby. Oke, nah pertanyaan saya dulu ya pertama ya. Apa sih yang sebenarnya anak-anak Tuhan ini perlu siapkan gitu ya? Seperti tadi kan kita pengennya hidup baik, berdamai dengan semua orang gitu. Tapi sebenarnya kita harus perlu siapkan apa aja sih secara hukum ya? Gitu. Nah menarik tadi Ko Fandi sempat juga singgung di renungan yang sebelum kita udah dengar. Nah di bisnis ini kita butuh orang-orang kan yang kreatif. Nah justru bisnis-bisnis yang bertahan itu mereka yang punya improvisasi. Mereka harus banyak improvisasi untuk bisnisnya supaya masih relevan dengan kebutuhan di marketplace saat ini. Nah seringkali kalau misalkan saya jumpai beberapa pengusaha-pengusaha atau ya industri-industri yang besar, lebih banyak itu mereka melakukan improvisasi. Nah, satu hal yang juga harus jadi mereka ini bisa menjadi seharusnya pemahaman mereka adalah antisipasi. Nah, ini yang orang kadang beberapa kali sering kesampingkan. Antisipasi artinya seperti tadi. Kalau kita udah berusaha, kita kan artinya sudah menyinggung ke area ada hukumnya. Ada aturannya, ada apa sih yang boleh, apa sih yang nggak boleh, apa yang dilarang, ya kan. Nah, seringkali kita itu beranggapan bisnis saya ini bisnis benar, bisnisnya saya mau bisnis dengan itu baik, ya bisnis saya dimulai dengan hal yang baik, yang bagus. Nah, tetap kita perlu namanya antisipasi. Kalau misalnya ada terjadi pelanggaran, kalau misalnya kita terjadi ada penyalahgunaan yang menurut kita benar, tapi ternyata itu salah. Nah, antisipasinya tuh kita harus buat seperti apa, ya contingency plan-nya atau rencana untuk penanggulangannya tuh seperti apa. Nah, antisipasi ini yang sebagai rekan-rekan bisnis atau kita yang mau masuk terjun dalam dunia bisnis, bahkan kita pribadi pun sebagai pribadi kita perlu antisipasi itu. Kalau misalkan kita bersinggung dengan hukum, nah apa yang harus saya lakukan? Kalau misalkan apa yang saya kerjakan ini yang saya tahu itu benar, tapi ternyata saya salah, nah ini antisipasinya apa yang harus kita lakukan? Karena ini boleh ya, saya pakai istilah hukum sedikit gitu ya. Ini kalau di kita agak wajar, mungkin ini ya jarang didengar kalau teman-teman. Nah, kalau di hukum itu kan mereka selain aturan, aturan itu ada asas-asasnya. Jadi aturan itu kan nggak asal dibuat, tapi dengan filosofinya apa sih aturan itu dibuat. Nah, asas itu apa sih? Dan satu asas sebagai kita ini kan semua saya bisa bilang kita masyarakat. Nah, kita sebagai masyarakat umum yang sebagai di sini katakan bangsa Indonesia, masyarakat bangsa Indonesia. Nah, di istilah hukum ini kita punya asas itu presumptio jure de jure. Artinya apa nih presumptio jure? Apa nih? Kayaknya lesat ini. Masa ini kayaknya mau coba atau menunya di mana gitu kan. Bahasa Latin itu ya. Itu bahasa Latin. Nah, itu sebenarnya bilang apa? Bilang artinya setiap orang itu dianggap sudah mengetahui hukum. Ya. Hukum itu tanggung jawab kita. Kita yang harus cari tahu. Sekarang ini udah mudah, apapun kan juga bisa di search. Kalau dahulu lebih sulit karena semuanya masih bentuk hard copy ya kan. Kita harus ke perpustakaan atau kadang kita justru harus kenal orang tertentu atau kenal orang hukum supaya menjelaskan ke kita. Tapi kan sekarang ini kan udah lebih mudah. Nah, dari sisi pemerintah atau dari sisi pembuat hukum, mereka itu memang betul punya kewajiban sosialisasi dan lain-lain. Tapi secara hakikatnya kita itu sudah dianggap mengetahui hukum. Jadi setiap perbuatan, tindakan yang kita lakukan itu punya konsekuensi. Itu loh. Seperti itu. Waduh, apa kabar nih yang buta banget ya soal hukum ya? Oke. Berarti antisipasinya apa tuh tadi yang Ko Fandi? Nah itu, sejauh mana kita harus belajar hukum? Ya kok. Nah ini yang paling sering sekarang ini kan sosmed, apa-apa nih sekarang ya segala kalangan lah ya, saya nggak bilang milenial, tapi kita pun sekarang apapun kalau banyak sekarang ini kalau bisa dibilang dispute atau terjadi permasalahan hukum itu di jempol kita. Apapun kita nggak tahu, yang kita share itu ternyata ada konsekuensi hukumnya. Selama nggak ada yang melaporkan, kita merasa baik-baik aja. Once itu jadi ternyata ada yang dirugikan, ternyata jadi kejadian, waktu kita masuk ke ternyata perbuatan kita itu sebelum kita melakukan sesuatu itu perlu dipikirkan dulu. Yang paling gampang kalau misalnya sosmed itu kita bagi-bagi nomor orang. Tahu gak ternyata bagi nomor pribadi itu ada undang-undang ITE-nya loh. Itu bisa salah. Itu karena
Data pribadi nggak boleh sembarangan dibagikan tanpa persetujuan dari pemiliknya. Hal-hal kecil seperti itu. Nah, cuma kalau nggak ada masalah kan orang ya udah nggak apa-apa kan, life goes on aja gitu kan. Tapi tahukah bahwa setiap perbuatan kita itu ada konsekuensi hukumnya seperti itu. Wow, ternyata untuk hal kecil itu tuh ada hukumnya semua ya. Benar, ya. Nah terus ini Pak, biasanya masalah-masalah yang ada dalam bisnis ini apakah dengan karyawan gitu, terus misalnya dengan klien, terus misalnya katakanlah, atau ini kan luas banget nih, tapi nanti kita mau ngomong satu termasuk dalam industri kreatif gitu ya. Nah itu, yang pertama mulai dulu dari gini deh, kita punya usaha gitu ya, gitu. Terus misalnya ada masalah dengan karyawan, nah itu gimana Pak? Gitu. Nah ini kalau dulu sebagai saya sih dari sisi yang kalau boleh nanti dari sisi pengusahanya, tapi juga dari sisi pekerjanya. Ya, betul, supaya seimbang ya. Ya, kalau sebelumnya itu banyak keluhan dari sisi pengusaha, wah sekarang kalau buat bisnis itu apalagi punya karyawan susah banget. Susah kalau misalkan punya karyawan yang quote and quote bermasalah tuh susah dipecat, aturannya banyak sekali ya kan gitu. Dulu memang seolah-olah sepertinya peraturan itu pro karyawan. Nah sekarang kan ini ada undang-undang cipta kerja yang baru, undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur kekaryawanan itu. Sekarang ini sepertinya lebih mempermudah pengusaha. Nah ini yang kenapa kemarin itu sempat demo-demo buruh dan segala macam, karena ada beberapa ketentuan yang dianggap itu merugikan dari sisi karyawan. Nah kalau dari sisi kita sebagai pengusaha sebetulnya itu udah lebih banyak diperlancar karena pemerintah itu mau kita investasi dari luar maupun dari investor luar ataupun yang di dalam itu, bahkan untuk yang menengah ke bawah, menengah kecil pun kan sekarang pemerintah itu sangat support. Ya. Nah aturan itu sangat dipermudah. Yang paling dasar sebagai kita perusahaan atau pengusaha, kita itu selalu mikirin bisnisnya. Nah bisnis yang beberapa dispute atau sengketa itu kita nggak pikirin dari pergi pengusaha nih. Kantornya itu mau kekaryawanan ini mau dibuat seperti apa sih? Yang paling basic, paling dasar itu biasanya kan BPJS itu nantilah suka nanti, tapi itu ternyata wajib dan itu ada pelanggarannya kalau kita nggak urus. Ya ini saya bicara UMK dulu mungkin yang menengah. Kalau misalnya minimal 10 orang aja itu harus ada namanya peraturan perusahaan. Nah peraturan perusahaan itu tertulis ya? Tertulis, benar. Dan harus didaftar. Benar, di Depnaker. Kenapa perlu? Dan saat ini kadang dari pengusaha, ya ini mungkin saya dari sisi orang hukum agak memasarkan jasa hukum nih. Karena ya ketimbang cost bayar jasa hukum gitu, ya nanti aja lah going with the flow aja dulu. Nah perkiraan orang itu dari sisi hukum tuh kayak seperti cost-nya banyak, cost-nya itu tinggi. Ya sebetulnya kita mengalokasi dana ke sisi hukum itu justru bakalan menghemat banyak hal di kedepannya nanti. Tapi antisipasi itu ya? Benar. Antisipasi tadi kalau kita bicara antisipasi. Kalau dari sisi perusahaan yang paling basic, kita punya peraturan perusahaan. Seperti itu dulu sih. Itu aja kita punya. Sebenarnya itu mempermudah kalau kita mau karyawan bermasalah, kita bisa pecat, itu seperti apa sih? Nah sekarang kan itu mudah sekali. Nggak harus lagi namanya ada SP1, SP2, SP3. Sekarang tuh ada namanya SP1 dan terakhir. Ya artinya SP itu sebenarnya kalau perusahaan tuh melihat kadang SP itu adalah hukuman. Sebenarnya kalau dari sisi Depnaker menciptakan itu Undang-Undang Tenaga Kerjaan, SP itu sebenarnya pembinaan, bukan hukuman. Justru namanya kan bukan pembinasaan. Bukan pembinasaan tapi pembinaan. Pembinaan. Orang melihatnya itu SP1 ini hukuman ya kan. Nah, seringkali yang orang salah poin intinya. Nah, ini kalau ada dispute sampai ke Depnaker, selalu ditanya, sudah dilakukan pembinaan apa? Oh, pokoknya dia melakukan kesalahan, saya SP keluar ya. Ini satu hal yang dari perusahaan perlu tahu. Yang poin utamanya, filosofinya adalah SP itu diberikan supaya dibina, supaya dia tahu kesalahannya apa dan dia bisa memperbaiki kesalahannya. Seperti itu sih, Kok. Nah, itu kalau kita punya peraturan perusahaan, mempermudah perusahaan ke depannya sih, Kok. Artinya mungkin hak kewajibannya diperjelas gitu ya, sehingga semua nggak lagi ngambang karena semakin tidak detailnya dia punya klausal-klausal itu semakin berpotensi banyak masalah yang terjadi. Gitu. Oh, I see.
Nah, sekarang nanya yang kedua nih. Gimana kalau kita misalnya usaha baik-baik atau hidup baik-baik gitu, tahu-tahu ada surat somasi masuk, itu. Nah, mungkin perlu dijelasin surat somasi itu apa sih? Yes, itu bener, sama dengan surat cinta atau apa? Benar. Iya. Nah ini orang kadang-kadang kalau sudah menerima surat somasi itu seperti dunianya langsung, wah saya tertimpa kasus apa nih atau tertimpa masalah besar ya kan. Sebenarnya kan surat somasi itu seperti tadi kalau misalkan kalau dari sisi ketenagakerjaan surat peringatan perusahaan ke karyawan. Nah ini kan sebenarnya kalau dari sisi hukum, kalau misalkan kita ada sesuatu yang dirugikan, kita wajib memperingati orang itu. Artinya saya nih punya hak yang kalian langgar loh. Haknya itu adalah ini. Nah, orang itu wajib diberitahu. Kadang kan orang nggak tahu kesalahannya apa. Dan cuma memang somasi itu ada bahasa-bahasa hukum yang membuat kita tuh kayak semberiwik gitu ya, panik. 1x24 jam tanpa memberi jawaban, kami akan proses hukum. Wah, orang kan, nah itu bahasa-bahasa ya memang harus ada dorongan hentakan biar orang itu agak melek kaget gitu ya. Memang harus intimidatif gitu ya bahasa-bahasanya. Intimidatif karena kalau kita salah sebenarnya kok. Iya. Kita menggunakan bahasa itu kan justru itu salah satu yang memang bahasa yang digunakan oleh hukum. Nah, bahasa hukum itu kadang kalau memang kita seharusnya kita merasa itu nggak salah ya kita tenang aja. Ini selalu ini juga pesan kita kalau misalkan ke setiap para orang yang bersinggungan dengan hukum. Pertama, kalau kita mempunyai masalah hukum, pertama di benak kita harus terima dulu, iya saya punya masalah hukum. Nah pertama orang langsung denial, saya nggak salah kok, saya udah benar. Tapi nyatanya kan saya terima somasi, ya kan. Nyatanya ada orang yang merasa dan tanda kutip dirugikan. Benar atau salah mereka, kita harus terima dulu, supaya kita tuh bisa jernih. Nah pertama kita terima diri dulu. Ya, ini saya lagi ada masalah hukum. Ya walaupun itu belum masalah, tapi selama sudah ada somasi, artinya kan sudah ada persoalan hukum di sana. Pertama itu yang kita perlu lakukan, kita terima, ya ini saya ada masalah hukum, dan bagaimana untuk menyelesaikannya. Seperti itu sih. Tapi yang penting jangan dibiarin ya. Kalau dibiarin akan berlanjut ke pengadilan gitu ya. Atau sebenarnya kalau kita terima surat somasi, mending udahlah kalau bisa beresin sebelum pengadilan, proses pengadilan gitu. Nah itu gimana menurut Abang? Ya, nah ini kalau somasi itu ada orang yang ya udahlah anggap lalu, ada orang yang kadang terlalu responnya juga terlalu over ya. Pertama benar kok, ya ditanggapi dulu dari. Nah ini yang tips dari kita sih. Pertama ini yang biasa orang itu suka apa ya enggan atau takut melakukan. Pertama itu ini saya memasakkan lagi nih, tanya orang yang ngerti hukum. Nah kadang orang itu jangan sekarang tuh bahasanya self diagnosis kan, walaupun gampang cari di internet. Oh ini pasal apa sih? Nah kadang merasa udah tahu, oh ini nggak masuk gitu. Jadi menyimpulkan sendiri kasus dia apa yang dihadapi dan dia menerapkan sendiri. Nah itu kadang yang bisa jadi salah penafsiran nanti dan salah perlakuan juga. Nanti diterima oleh pihak lawan bisa salah juga. Artinya salah itu, wah ini orang melawan nih, oh kita fight aja nih kalau gitu. Atau hal-hal yang lain yang tadi seperti Ko Fandi bilang sebetulnya bisa diselesaikan tanpa harus pengadilan. Banyak yang orang nggak tahu kalau upaya hukum kan itu sebenarnya beberapa yang sering ya laporan polisi ke kepolisian itu pidana namanya atau perdatanya itu kita melakukan gugatan itu ke pengadilan, kita filing atau pelaksanaan ke pengadilan. Nah yang ketiga ini yang jarang orang lakukan sebenarnya bisa settlement itu kalau bahasanya hukumnya lagi namanya fundading itu akta perdamaian. Artinya segala sesuatu bisa diselesaikan di luar pengadilan, nanti jalur damai di bawah tangan, artinya kita buat kesepakatan sendiri. Nah lebih kuat lagi sebenarnya kesepakatan itu bisa kita daftarkan ke pengadilan, dilakukan penetapan, jadi lebih namanya akte otentik lagi. Jadi udah berkuatan hukumnya tuh lebih kuat lah posisi hukum kita. Baru denger ya itu ya. Betul. Karena kalau nggak didaftarkan ya bagus juga sih kita bawah tangan, tapi biasa itu masih banyak celah-celah yang masih bisa diperdebatkan. Tapi kalau kita udah daftarkan ke pengadilan, akte perdamaian tadi disahkan oleh pengadilan, itu nanti ada sidangnya cuma 1 kali 2 kali, ada hakimnya cuma 1 hakim, artinya udah berdamai ya, nanti disahkan oleh hakim itu, dicap. Nah itulah jadi akte bukti hukum yang itu kuat. inkrat gitu, apa namanya inkrat? Ya, kekuatan hukumnya tetap artinya menghemat kita untuk upaya-upaya hukum lainnya. Jadi seperti di seal ya,
udah diperketat, diperkuat supaya nanti nggak ada dispute atau coba-coba lagi. Gitu. Wah, Evelyn ada mau nanya nggak lagi? Kalau Evelyn tuh sebenarnya orangnya sebuta hukum itu. Cuman memang kalau di dunia Evelyn, industri kreatif tuh kita juga banyak sebenarnya kontrak-kontrak yang sifatnya mungkin per project segala macam gitu ya. Evelyn punya teman, dia seorang musisi lah istilahnya ya. Dia bekerja dengan suatu label besar apa segala macam. Begitupun Evelyn kan sebenarnya bekerja dengan misalnya talent management yang besar misalnya segala macam. Kadang-kadang kita itu ada rasa kayak gini loh, Bang Gaby, kayak kita ini siapa? Kita ini kayak hanya part kecil dari suatu manajemen yang besar gitu kan. Yang kadang-kadang mereka kasih kontrak kita cuma baca, oh iya pokoknya panjang, banyak, kaku, bingung gitu. Ya udah tanda tangan gitu. Nah terus waktu kita udah mungkin menemukan masalah saat menjalani masa kontrak itu, barulah kita pusing gitu kan, kayak sebentar, ini kita nggak boleh keluar, ini kita misalnya mau komplain ini nggak bisa gitu. Atau bahkan yang ujung-ujungnya paling buruk adalah kita nggak menerima apa yang menjadi hak kita, misalnya nggak dibayar. Sering ya. Nah itu gimana tuh kalau dari sisi perspektif hukum? Apakah kita sebenarnya punya kekuatan untuk melakukan apa-apa atau gimana? Ya, ini kalau bisa menerangkan ini jadi agak masuk ke kuliah lagi nih kok. Agak masuk kampus lagi. Berat nih. Sebenarnya pertama itu kita ini kan nggak jauh dari sehari-hari kita tuh sebenarnya sudah dalam perikatan dengan sadar atau tanpa sadar. Nah, perikatan itu ada dua. Ada yang perikatan lahir karena perjanjian. Ya perjanjian tadi Evelyn disodorin harus tanda tangan nih. Tanda tangan ya gitu. Kan? Apa ya mau 50 halaman tanda tangan nih gitu. Kita nggak tahu, yang penting saya mau dapat ininya lah kerjaannya ya kan. Dan ada perikatan yang lahir karena undang-undang. Sekalipun apa yang diperjanjikan itu kan tetap ada undang-undang besar yang mengatur. Ya, negara artinya kalau misalkan dalam 50 lembar halaman tadi tapi perjanjian tentang narkoba itu pasti udah nggak bisa. Artinya ada istilahnya batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Kalau itu batal demi hukum udah pasti. Ya. Dan kalau misalkan itu bicara kita udah buat perjanjian sebegitu banyak, berapa lembar halaman tentang prostitusi, itu juga pasti udah batal. Nggak boleh. Harus ada klausul yang halal. Iya, kontraknya saja sudah tidak valid gitu. Tidak valid, jadi udah dianggap itu tidak sah. Nah, tapi bagaimana dengan kasusnya Evelyn nih misalnya? Ya semuanya benar, cuma saya nggak punya bargaining position aja karena kan dia industri besar. Betul. Ya kan? Nah di hukum itu kita punya ada istilah lagi. Ada istilah nih, siap-siap, oke siap-siap. Apa nih istilahnya? Ya, nah istilahnya itu point the interest, point the action. Nah itu artinya apa? Artinya siapapun yang merasa dirugikan, dia boleh mengajukan tuntutan. Jadi kita sebagai masyarakat itu siapapun boleh menggugat, itu bukan hal yang tabu. Ya kalau di dunia hukum, kalau memang nggak setuju, ya udah kita biasa-biasa gugat aja. Tapi sesuai proses hukum. Iya juga sih. Cuman kadang-kadang tuh ada rasa yang kayak gini loh. Misalnya kita sebagai pihak nih, misalnya talent mau mengajukan ke suatu industri yang besar, kita takut nanti hubungannya jadi rusak. Jadi nah itu gimana? Apa sebenarnya enggak kok? Itu profesional aja atau gimana? Iya. Nah ini yang dari sisi kita sebagai pribadi individu, pertama kita harus tahu dulu hak kita. Kita punya hak loh. Gitu. Kita punya hak. Nah ini seringkali ini yang terjadi di masyarakat. Kalau gugat itu seolah-olah kita itu menentang, kita itu kayak di posisi ini, yang selalu jadi paradigma yang salah. Karena gugatan itu nggak salah. Gugatan itu kan kita mengajukan hak kita, perjuangkan hak kita. Yang benar di mana? Ya kita negara hukum. Yang benar ya di pengadilan, polisi. Yang salah itu kalau kita ajak teman-teman kita, wah ini orang ini, ayo kita masuk ke kantor ini, kita lanjutkan demo. Ya demo sebenarnya salah juga ya, tapi ini kita anarkis. Justru itu yang salah. Banyak orang tuh salah kaprah atau salah punya paradigma yang salah. Kalau saya ajukan gugatan hukum, seolah-olah saya melawan atau seolah saya tuh menyerang, ya kan? Itu sebenarnya enggak. Sebenarnya kita kan mau membela hak kita dengan jalur yang lebih sesuai. Justru jalur yang dianjurkan oleh hukum, oleh negara. Kan nggak salah gitu. Itu yang paradigma harus dikesampingkan dulu. Ya kan? Salah satu paradigma yang salah juga kalau dengan pakai jasa hukum, wah kita udah mau dengan lawyer, kita mau melawan nih, kita mau menyerang. Ya kan? Nah itu satu yang harus paradigma kita harus dibenarkan dulu. Nah, cuma kalau tadi jawab Evelyn benar, karena kan itu yang selalu dipakai oleh industri-industri besar, perusahaan
wah kamu nih udah nggak tahu bersyukur nih, nggak tahu saya punya banyak orang lain saya bisa pakai. Betul. Ya kan? Nah. Kan sebelum kita ke pengadilan kan sebenarnya ada tahap-tahapannya. Ya kita nggak harus kok langsung ke pengadilan. Artinya kita udah pakai tahap-tahap step-step itu belum. Artinya kita pakai sekalipun mereka di posisi yang mungkin lebih besar, lebih kuat, kita kan bisa menyampaikan harapan kita selalu sebutnya harapan. Saya punya harapan atau harapan saya itu ini. Misalkan dari sisi harapan yang paling sensitif itu kan dari segi pendapatan saya harapannya dengan kewajiban saya ini, hak saya itu maunya seperti ini, itu dimungkinkan nggak? Nah itu kembali lagi perlunya komunikasi. Kekeluargaan dulu. Kekeluargaan dan komunikasi itu perlu dibangun. Ya, karena itu juga nanti ada lagi tuh kok, bagaimana tips untuk kita bernegosiasi atau tips komunikasi. Itu yang saya mau tanyakan setelah ini. Nah, silakan kok mumpung. Nah gimana? Apakah setelah ada somasi, setelah ada panggilan dari misalnya aparat atau seseorang yang berwenang, nah itu kira-kira gimana, Mas? Ya. Kembali tadi setelah kita menerima, kedua kita harus hadapi. Nah, hadapi itu yang sekali lagi kita jangan is okay tanya orang yang kita kenal yang tahu hukum. Ya kan, kalau di sini ada saya, jadi bisa nanya saya sekarang. Oh ya, tipis-tipis ya. Di GMS ini ada LBH loh ya teman-teman. Ya, Lembaga Bantuan Hukum GMS. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dan membantu secara ini ya Pak ya, secara Bang ya, secara gratis juga sampai ke tahap ini ya, maksudnya saran aja gitu ya. Nanti kalau masalah sampai profesional selanjutnya ya itu memang akan berbeda gitu ya, seperti itu. Jadi tanya dulu pertama. Tapi ingat ada LBH GMS yang Anda juga bisa tanya-tanya di situ gitu. Lanjut. Saat ini memang LBH-nya di Surabaya ya. Tapi silakan bisa yang di Surabaya bisa menanyakan Surabaya. Memang kalau di Jakarta pun ini sedang lagi dalam kita juga lagi dalam pembicaraan. Ini yang nggak salah untuk nanya dan kita pun nggak charge karena anggapan yang tadi yang salah lagi. Wah kalau tanya lawyer di charge berapa nih per menit per jam ya kan. Sebenarnya kita pun punya namanya pro bono tuh artinya gratis. Pro bono tuh artinya sesuatu kita memang sebagai profesi avokat itu wajib seperti dokter wajib menolong. Ya, artinya ada masalah is okay untuk tanya itu. Nah tanyakan sehingga langkah-langkah kita itu tepat. Ya, kalau itu somasi, ada somasi yang perlu dijawab, ada juga yang kadang nggak perlu dijawab. Kenapa nggak perlu dijawab? Karena semakin banyak kita berikan informasi atau dokumen legal semakin banyak, itu akan menguntungkan, kadang bisa menguntungkan pihak lawan atau merugikan kita. Nah itu yang kenapa kita perlu konsultasikan. Seperti itu. Ya. Jadi dia berhati-hati gitu ya. Berhati-hati. Jangan terlalu banyak omong juga. Benar kok. Kadang kan somasi 1 jawab, somasi 2 jawab, somasi 3. Kadang ada yang perlu dijawab, ada yang enggak. Kalaupun dijawab pun bisa juga penjawabnya itu adalah undangan pertemuan. Misalkan kita nggak perlu jawab apa sih inti masalahnya, kita jawab satu-satu, tapi kita undang aja pertemuan, melanjuti somasi saudara, kami undang untuk melakukan pertemuan di hari ini supaya kita nggak mau memberikan banyak informasi atau jejak rekam. Ya, secara tertulis. Benar. Ya. Jadi kan nanti itu jadi pegangan mereka, bukti mereka yang bisa mereka pakai ke pengadilan. Ya, itu kan satu hal yang perlu dikonsultasikan. Gitu. Tadi Ko Fandi juga sebut kalau LP gimana? Kalau LP itu kan juga ada tahapannya. Biasa ada surat panggilan. LP itu laporan kepolisian. Laporan kepolisian. Ya, ada panggilan kepolisian. Ini ada surat panggilan nih dari polisi, gitu langsung gemetar-gemetar dikit gitu kan. Padahal sebenarnya diiyain datang aja, klarifikasi sebentar, pulang aman kan? Kalau kita nggak salah. Ya kita pun juga sebagai walaupun praktisi hukum, kalau kitanya juga yang dipanggil nih kitanya nih kok ya, kita juga ngeri-ngeri juga sih kalau ternyata ya ngeri juga, kita kan orang manusia udah kebal. Tapi kalau kitanya yang dipanggil kita juga ngeri karena kan ya kita ada orang yang pasti berseberangan merasa ini salah terus kita dilaporin, kita pernah juga dilaporin ya. Itu juga kadang kita juga doa puasa juga. Doa puasa banget takut ya. Ya tetap sama manusiawi gitu. Nah untuk hal itu tadi benar Evelyn, kalau misalnya kita ada surat panggilan, yaitu kembali lagi konsultasikan. Dan kalau dibilang kalau saya nggak datang gimana, ya kan? Sebagai warga negara yang baik, kita wajib memenuhi kewajiban kita. Kalau dipanggil harus datang. Karena ya memang benar kalau nggak dipanggil 1, 2, 3 mereka punya hak untuk penjemputan paksa ya kan, gitu kan. Bisa kalau diperlukan ya kan. Nah itu juga kenapa kita perlu konsultasikan, perlu nggak sih hadir, karena beberapa hal bisa kok ternyata nggak hadir, misalkan dengan menyurati, tapi dengan lihat dulu ya konteks persoalannya itu apa. Seberat apa lah seberat apa, benar. Memang kalau diklarifikasi kita kan upayakan
Karena kadang benar tadi dipanggil, dilakukan wawancara, pulang gitu kan. Tapi kan kadang dipanggil datang bisa nunggu 10 jam kan capek juga dia. Kalau udah pernah ke tempat institusi kepolisian itu nggak kayak ke mall. Kita duduk gitu, kayaknya kok suasananya tuh nggak enak gitu, nggak nyaman gitu kan, nggak enak. Boleh nggak pertanyaan terakhir nih, Bang Gebi? Jadi misalnya kita masuk ke dalam kontrak sama suatu pihak selama durasi contoh 5 tahun misalnya. Nah dalam proses 5 tahun itu, misalnya di tahun ketiga, kita merasa ingin mengubah kontrak itu, bisa atau itu possible atau nggak possible? Sangat possible. Oh, sangat possible. Sangat possible. Kembali lagi, kontrak itu kan kesepakatan para pihak. Artinya kalau itu lagi berjalan, kalau mau dirubah ya harus kembali lagi kesepakatan para pihak lagi. Nah itu maka biasanya namanya adendum atau ada perubahan kontrak, bahasa sehari-harinya perubahan kontrak. Ya selama disepakati silahkan aja. Nah itu kembali lagi harus bangun komunikasi, bangun hubungan. Negosiasi itu tadi ya. Atau juga kembali lagi kalau mau pakai jasa lawyer, karena lawyer itu biasa dari 50 halaman tadi selalu pasti ada celah. Soal itu yang biasa. Ya itulah yang dikerjakan oleh lawyer, dia kan nyarinya celah gitu. Ini kalau ini bahasanya nggak usah latin-latin, namanya tuh ada asasnya, asas legalitas. Asas legalitas itu artinya apa sih? Dia bilang gini, apa yang nggak diatur oleh undang-undang berarti nggak ada pidananya. Gitu. Nah dari situ namanya kontrak perjanjian itu kan buat manusia, ya kan? Ya manusia pasti kita selalu beranggapan orang hukum nggak mungkin ada 100% yang sempurna. Ada celah. Artinya ada celah 0,1 mm, kita orang hukum itu yang kita masukin, kita jadiin gede gitu. Nah, makanya kalau itu tadi Pak kok suka mengintimidasi melebih-lebihkan gitu kan. Nah itu satu titik yang kita celah. Nah kalau misalkan ada suratnya orang legal gitu, mereka akan melihat segala satu titik mana yang kita bisa masuk supaya itu jadi ruang negosiasi. Wow, keren. Kita belajar banyak. Dapat banyak ilmu loh. Semua ya. Dan sekali lagi kalau misalnya memang ada sesuatu terjadi pada kita atau untuk antisipasi juga belum ada sesuatu terjadi, kita bisa juga mulai konsultasi dulu. Tanya-tanya gitu ya sama teman-teman, boleh di LBH atau Anda juga kalau punya teman yang bergerak di bidang hukum juga boleh udah mulai belajar gitu. Ya kita harapkan untuk saat-saat ini yang lagi jadi orang yang lebih antisipasi, jadi orang yang arif bukan orang yang bebal. Yes, amin. Bro atau Bang Gebi, mungkin ada kata-kata penutup sebelum nanti Bang Gebi akan mendoakan jemaat. Ya, kalau misalkan saya dari sisi hukum, mungkin kasih tips-tips saja nih ya, sedikit tips. Yang pertama, yaitu jangan pernah ragu atau takut untuk konsultasikan, cari orang yang kita kenal, yang tahu hukum, dan bicarakan permasalahan kita dengan mereka. Yang kedua, kita juga harus terbiasa dengan namanya dokumentasi. Dokumentasi itu seringkali trust kita tuh over trust sehingga kesampingkan values-values atau profesionalisme yang kita sebetulnya udah bangun sehingga membuat usaha kita besar. Nah dokumentasi itu artinya apa? Nggak tabu untuk buat tertulis sekalipun orang yang mitra bisnis kita itu orang yang kita kenal atau mungkin orang yang kita sudah dekat, relasi dekat, tetap kayak buat tertulis dokumentasi. Administrasi yang baik, karena seringkali sengketa atau dispute yang terjadi itu karena lemahnya administrasi sehingga melemahkan posisi hukum kita. Dan yang ketiga, kita juga perlu juga untuk timbang-timbang. Artinya segala opportunity dan risiko itu kita selalu harus dikalkulasikan, diperhitungkan. Ini sepadan nggak sih kalau misalkan kita masuk ke dunia ini? Ya tadi antisipasinya, ini risiko hukumnya seperti apa? Walaupun menarik dari sisi bisnisnya, tapi risiko hukumnya saya tuh mampu nggak sih? Nah, itu harus ditimbang-timbang seperti itu sih kok. Nah itu biar jadi pegangan setiap kita sebelum kita memulai usaha. Wow, thank you, kita sangat diberkati ya. Dan Bang Gebi ini adalah seorang coach juga gitu ya. Dan sekarang sedang fokus juga untuk pelayanan untuk mengembangkan CG di Jaksel. Jaksel. Wah, anak-anak Jaksel nih. Happy anak ya. Jaksel bakal ketemu sama Bang Gebi. Oke. Bang Gebi minta tolong untuk bisa mendoakan jemaat. Iya. Gitu. Kita satu dalam doa. Juga sekarang lagi struggle gitu ya, mungkin dalam hal ini tidak enak disomasi dan sebagainya, bisa jadi kekuatan buat mereka. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang tidak kebetulan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan Tuhan dalam hidup kami. Semua terjadi Tuhan dengan rancangan-Mu Tuhan. Bila Tuhan kami harus menghadapi sesuatu, kami percaya Engkau
telah menyediakan solusinya untuk kami Tuhan. Dan saat ini saya berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang saat ini sedang mau memulai bisnis atau mulai usaha atau sedang meniti karir mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Tuhan. Dan juga Tuhan, Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong Tuhan. Sekalipun Tuhan kita menghadapi badai, menghadapi laut yang ombak laut yang besar Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu ya Tuhan yang akan menenangkan kami. Tuhan hibur, biarkan Tuhan kirim Roh penghibur, Roh penolong memenuhi setiap mereka Tuhan, sehingga mereka penuh dengan hikmat Tuhan, mereka penuh dengan keberanian dan keyakinan penuh Tuhan, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka ucapkan, apa yang harus mereka tindakan mereka Tuhan, semua dalam rencana penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga Tuhan mereka akan melihat kemenangan terjadi dalam hidup mereka Tuhan. Kami berdoa, kami satu hati Tuhan, kami terima Tuhan berkat daripada-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bang Gebi. Jadi teman-teman, ya kita yakin kita sangat diberkati oleh sisi pada hari ini. Oleh karena itu kalau Anda diberkati, Anda bisa like, Anda bisa share ke teman-teman yang lain juga. Teman-teman yang membutuhkan juga untuk hal-hal yang kita bahas pada hari ini, khususnya masalah hukum. Dan Anda juga bisa komen, atau Anda apapun yang Anda perlu doakan, Anda bisa tulis di kolom komentar. Yes, oke. Sampai bertemu lagi pastinya di next episode di Marketplace Wisdom. Bersama dengan kita semua. See you, God bless you. Bye-bye, God bless.